Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dasyari dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan fenomena kuantum. Pertama-tama, radiasi benda. Yang pertama, radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik ternal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Diasumsikan demi perhitungan dan teori berada pada suhu konstan dan seragam. Radiasi ini memiliki spektrum dan intensitas spesifik yang bergantung hanya benda, temperatur benda. Benda hitam pada suhu ruang terlihat hitam, karena semua energi yang ia radiasikan adalah inframerah dan tak dapat dilihat mata manusia. Konsep benda hitam adalah idealisasi, karena benda hitam sempurna tidak ada di alam. Grafit dan karbon hitam dengan emisivitas lebih dari 0,95 adalah perkiraan material hitam. Secara eksperimen, radiasi benda hitam dapat muncul sempurna sebagai radiasi kesetimbangan steady state, stabil pada rongga dalam benda tegar. Pada suhu seragam yang sepenuhnya buram, hanya sedikit memantul atau reflektif. Sebuah box tertutup dengan dinding grafit pada suhu konstan dengan lubang kecil pada satu sisi menghasilkan perkiraan yang balik bagi radiasi benda hitam memancar dan bukannya. Bisa dilihat rumusnya di bawah ini. P sama dengan Q per T sama dengan laju radiasi kalor J per S. Dan tetapan Stefan Boltzmann. Selanjutnya, 2. Hukum pergeseran Wien dalam radiasi. Hukum pergeseran Wien dari fenomena tersebut, Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan mengalami pergeseran panjang gelombang ke yang lebih pendek. Dengan kata lain, memiliki frekuensi besar pada benda dengan suhu tinggi. Sebaliknya, intensitas minimum akan memiliki panjang gelombang yang besar. Frekuensinya kecil ketika benda bersuhu rendah. Bunyi hukumnya yaitu, hukum pergeseran Wien menyatakan hasil kali panjang gelombang pada intensitas maksimum dikalikan dengan suhu mutlaknya, T adalah konstanta Wien yaitu 2,89 dikali 10 min 3 MK. Hukum pergeseran Wien tersebut bisa menjelaskan radiasi benda hitam. Di sebelah sini ada rumus pergeseran Wien. Bisa dilihat dari keterangannya dan kedua gambar tersebut. 3. Teori Planck. Teori Planck mengatakan bahwa energi radian terbuat dari komponen-komponen seperti partikel yang disebutnya sebagai kuantum. Teori ini juga memberikan kejelasan mengenai fenomena alam yang belum terpecahkan seperti perilaku energi panas pada benda-benda padat dan sifat penyerapan cahaya pada tingkat atom. Pada 1918, Planck mendapatkan Nobel Fisika atas studinya ini. Ilmuwan lain seperti Albert Einstein, Niels Bohr, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, dan Paul M. Dirac mengembangkan teori Planck sehingga tercipta apa yang dinamakan mekanik kuantum, aplikasi matematika dari teori kuantum yang menerangkan bahwa energi adalah zat dan gelombang, tergantung variabel-variabel tertentu. Keterangannya N sama dengan 1, 2, 3, bilangan asli yang selanjutnya disebut bilangan kuantum. H sama dengan tetapan pelacak 6,63 dikali 10 min 34 Js. V sama dengan frekuensi getaran molekul-molekul atau Hz.
Selanjutnya, contoh soal radiasi benda hitam. A. Sebuah benda mempunyai emisivitas 0,6. Hitung intensitas radiasi yang dipancarkan oleh permukaan benda itu ketika dipanaskan pada suhu 500 derajat K. Penyelesaian diketahui E sama dengan 0,6, T sama dengan 500 derajat K. Ditanya I sama dengan E dikali T dikali T pangkat 4 sama dengan 0,6 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 500 pangkat 4 sama dengan 0,6 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 5 pangkat 4 dikali 10 pangkat 8 sama dengan 0,6 dikali 5,67 dikali 625 sama dengan 2126,25 sama dengan 2,13 dikali 10 pangkat 3 watt per meter kuadrat. B. Efek fotolistrik. 1. Percobaan efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya logam. Ketika permukaan itu dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang, tergantung pada jenis permukaan. Istilah lama untuk efek fotolistrik adalah efek Hertz, yang saat ini tidak digunakan lagi. Hertz mengamati dan kemudian menunjukkan bahwa elektrode diterangi dengan sinar ultraviolet, menciptakan bunga api listrik lebih mudah. Bisa dilihat dari gambar kedua tersebut. 2. Gelombang de Broglie. Dengan menggunakan konsep teori dari radiasi benda hitam, de Broglie menunjukkan sebuah hubungan yang menyatakan momentum dengan panjang gelombang. Persamaan tersebut diturunkan dari persamaan energi untuk foton dalam radiasi benda hitam. Energi suatu foton merupakan fungsi dari panjang gelombang dari foton tersebut. 3. Ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg merupakan fondasi dasar dari ilmu fisika kuantum yang menjadi ciri khas fisika kuantum dengan fisika klasik. Prinsip ketidakpastian Heisenberg memberikan batasan di mana tidak adanya hasil pengukuran mutlak dalam setiap pengukuran kuantum. Contoh soal efek fotolistrik. Tentukan energi kinetik elektron yang keluar dari suatu logam yang memiliki frekuensi kerja sebesar 5 dikali 1014 Hz dan diberi cahaya yang berfrekuensi 8 kali 1014 Hz. Pembahasan. Dari soal diketahui informasi sebagai berikut. F sama dengan 8 kali 1014 Hz. FO sama dengan 5 dikali 1014 Hz. Perlu diketahui bahwa konstanta Planck yang berlaku adalah 6,6 dikali 10 pangkat 34 Js, sehingga energi kinetik elektron adalah EK sama dengan H dalam kurung F sama dengan FO kurang FO. EK sama dengan dalam kurung 6,6 dikali 10 min 34 tutup kurung buka kurung 8 dikali 10 1014 kurang 5 dikali 1014. EK sama dengan 6,6 dikali 10 min 34. 8 dikurang 5 dikali 1014. EK sama dengan 6,6 dikali 3 tutup kurung dikali 10 kurang 20. EK sama dengan 19,8 kali 10 min 20.
Selanjutnya, C. Sinar X dan efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron dia menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan dari ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Saat itu, dia melakukan eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa setelah dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti gambar di bawah ini. Rumus efek Compton, persamaan Einstein. E sama dengan mc2. E sama dengan mcc sama dengan pc. Keterangan E yaitu energi atau Jm sama dengan m kecil sama dengan massa itu kg. C sama dengan kecepatan cahaya m per s. Rumus energi foton Planck. E sama dengan hf, P sama dengan hf, P sama dengan H per V. Keterangan P sama dengan momentum foton, Ns, H sama dengan tetapan Planck atau Js, F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik atau Hertz, C laju cahaya sama atau M per S, V sama dengan panjang gelombang atau M. Contoh soal efek Compton. Sebuah keping logam energi ambangnya sebesar 4 eV disinari dengan cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 8000 A sehingga elektron meninggalkan permukaan logam. Jika H sama dengan 6,6 dikali 10 min 34 Js dan kecepatan cahaya 3 dikali 108 m per detik, maka energi kinetik elektron yang lepas adalah pembahasan. Diketahui WO sama dengan 4 EF sama dengan 1,6 dikali 10 min 19 sama dengan 6,410 min 19 J sama dengan 8000 A titik atas sama dengan 810 min 7. Penyelesaian E sama dengan WO tambah EK. HC per V sama dengan WO tambah EK 6,6 kali 10 min 343 108 per 8 10 min 7 sama dengan 6,410 min 19 tambah EK 2,475 10 min 19 sama dengan 6,410 19 tambah EK. EK sama dengan 3,925 10 min 7 J. Jadi energi kinetik elektron tersebut sebesar 3,925 10 min 19 J. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.